Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan apresiasi oleh Presiden Joko Widodo di tengah pidato kenegaraannya yang disampaikan pada 16 Agustus 2022 silam, terutama dalam menjaga sinergi tata kelola keuangan negara di tengah krisis pandemi COVID-19. Bicara tentang krisis hari ini dan juga geopolitikal, kita akan membahasnya dengan anggota 1 BPK, Nyoman Adi Suryatnyana. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Apa kabar Pak Nyoman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Nyoman, ini kami ada di Supreme Audit Institution 20. Yes. Salah satu engagement group di presidensi G20. Ini adalah kesempatan Indonesia memegang presidensi G20. Saya ingin dijelaskan secara singkat saja untuk pertemuan ketiga di hari ini, karena yang pertama ada di Januari, kemudian di Labuan Bajo, dan ini adalah yang pertemuan ketiga untuk final communique. Bisa dijelaskan kepada kami? Oke, terima kasih Mbak. Jadi pertemuan ketiga ini adalah puncaknya, ini adalah konferensi tingkat tingginya, di mana dihadirin oleh 8 negara secara offline dan 4 negara secara online. Nah, tujuan dari KTT ini sebenarnya hari ini adalah untuk menyepakati, ada 2 hari, hari ini dan besok. Hari ini menyepakati rule of prosedur ya dari SAI 20 itu sendiri. Apa sih SAI 20? SAI 20 itu adalah sebuah engagement group dari G20, di mana presidensi G20 adalah Indonesia, sehingga kita, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menginisiasi dari 20 anggota negara G20 ini untuk masing-masing SAI-nya, Supreme Audit Institusinya, membentuk suatu group engagement yang kita beri nama SAI 20. Nah, tujuan yang kedua untuk besok itu adalah bagaimana kita dapat menerima apa-apa yang menjadi kesepakatan dari komunike ini, kesepakatan bersama. Untuk kemudian kesepakatan ini menjadi bagian nanti yang tidak terpisahkan dari kesepakatan di presidensi G20 itu sendiri. Ada 2 agenda besar ya Pak. Kalau misalnya saya kembali kepada statement Presiden Jokowi yang dimana beliau menyatakan bahwasanya BPK ini dapat menjaga sinergi dalam mengelola tata keuangan negara, terutama di tengah krisis pandemi Pak. Bicara soal krisis, kita semua tahu krisis pandemi, geopolitikal, geoekonomik, tentunya ini menjadi hal yang berbeda, tantangan yang berbeda. Apakah Bapak melihat ini sebagai tantangan atau kesempatan Pak dalam mengelola tata keuangan negara, terutama melalui Supreme Audit Institution 20 ini Pak? Oke, saya melihatnya sebagai dua-duanya. Kenapa? Di dalam pandemi tentunya semua negara mengalami suffer ya, dari kegiatan, dari adanya pandemi itu sendiri. Tapi suffer ini sekaligus memberikan kesempatan kepada semua negara untuk melakukan penilaian, termasuk kami. Kami sebagai bagian dari SAI 20, kita melihat perlu adanya perbaikan-perbaikan khususnya dalam hal transparansi terkait mengenai transparansi semua hal kegiatan yang telah berjalan, dan juga mengenai bagaimana kita nanti melakukan recovery terhadap perekonomian global yang sekarang tantangannya lebih berat lagi. Nah, sehingga apa yang kita hasilkan nanti kita akan mensupport kepada pemerintah bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini dapat lebih transparan dan akuntabel ke depannya, sehingga tujuannya tentunya sama semua negara, kemakmuran masyarakatnya. Bisa dilihat sebagai tantangan dan juga kesempatan. Betul. Di SAI 20 ini ada 8 negara, 8 atau 7 negara ya? 8 negara yang datang secara langsung. Betul. Kita melihat juga ada geopolitik yang terjadi. Ya, Pak. Bagaimana Indonesia dalam memegang presidensi kali ini, kemudian menyatukan seluruh anggota SAI 20 dari negara G20 ini Pak? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus itu Mbak Vina. Jadi di antara situasi secara internasional yang saat ini memang dihadapkan kepada tantangan, berbagai macam tantangan, ada dari sisi sosial, ada dari sisi ekonomi dan politik serta lain sebagainya. Indonesia tentu sebagai presidensi memegang peran yang sangat strategis. Nah, peran Indonesia yang strategis ini, kita SAI 20 itu berusaha menyatukan seluruh negara-negara ini dari sisi non-politik. Kita menyatukan bagaimana kita menghadapi semua tantangan tadi, sosial, ekonomi, dan kemudian lain sebagainya tadi, itu secara dari sisi pandang non-politik. Bagaimana memisahkan segi non-politik tapi dengan kondisi krisis saat ini Pak? Nah, tentunya begini, betul.
politik dan ekonomi memang terkait erat. Ya, Tetapi, sangat terkait. betul, kita sebagai lembaga Supreme Audit, kita melakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kinerja, keuangan maupun tujuan tertentu di areal-areal yang kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, dengan masukan-masukan ini harapannya adalah pemerintah melaksanakan kebijakannya secara transparan dan akuntabel, sehingga governance-nya tercapai. Saat governance-nya tercapai, tentu pandangan-pandangan politik di antara negara-negara anggota ini tetap ada. Namun itu akan lebih bisa tereliminasi pada saat pemulihan ekonomi, kemudian tantangan-tantangan global terhadap energi, terhadap green economy dan lain sebagainya ini akan lebih baik lagi dicapai. Sedikit saja Pak bocoran di persidangan yang tertutup ini, bagaimana Pak dengan negara-negara itu ini? Apakah semua berjalan dengan lancar atau ada sedikit perbedaan pendapat dalam pembahasan rules of procedure untuk menuju ke final conclusion? Sebelum hari ini, tentunya beberapa kali sudah digelar pertemuan-pertemuan bilateralnya yang tadi Mbak sebutkan sudah 2 kali. Yes. Di dalam pertemuan itu semua delegasi menyampaikan semua kepentingannya. Kemudian kepentingan-kepentingan itu dikolaborasikan. Nah, di dalam kolaborasi ini kemudian dihasilkanlah 2 keputusan yang jadi target strategis. Tentunya kan ada target strategisnya. Nah, target strategisnya itu adalah recovery ekonomi dan pelaksanaan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, 2 hal ini kemudian dibawalah kepada KTT hari ini. Sehingga pada KTT hari ini, alhamdulillah hampir bisa dikatakan semuanya bulat suaranya. Semuanya bulat ya? Bulat. Oke Pak, tadi di pembukaan Wakil Presiden menyatakan Saito ini adalah warisan yang dibuat Indonesia terutama dalam memegang presidensi G20 Pak. Yeah. Lalu bagaimana nanti Indonesia, terutama di BPK ini untuk estafet kepada presidensi di tahun depannya nantinya akan dipegang oleh India tanpa mengurangi satu esensi. Oke, terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak Vina, Indonesia ini kenapa ini dibilang sebagai legasinya pemerintah Indonesia, bukan hanya BPK, tapi legasi seluruh rakyat Indonesia. Karena pertama kitalah yang menginisiasi ini. Jadi kita menginisiasi ini, 20 negara berpenghasilan besar ini apabila mereka itu bekerja bersama, saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi, tentu akan memberikan dampak yang lebih besar kepada dunia secara keseluruhan. Nah, kemudian transisi kepada selanjutnya di 2023 ke India dan 2024 ke Brasil. Itu menunjukkan bahwa kalau bahasa Jawanya legowonya kita, berhati besarnya kita. Karena kenapa Mbak? Life must go on. Artinya siapapun presidennya itu bukan hal yang paling utama. Tetapi esensinya adalah bagaimana G20 ini ke depannya bisa membentuk suatu hal yang bermanfaat, berguna buat masyarakat di dunia. Kolaborasi kuncinya. Kolaborasi. Karena sesuai dengan tema presidensi G20, recover together, together. recover strong. Yes. Terima kasih Bapak Nyoman atas penjelasan yang singkat dan padat untuk G20 di hari pertama. Semoga lancar untuk agenda esok, masih ada 1 hari lagi ya Pak ya. Okay. Semoga lancar, terima kasih banyak. Terima kasih.